Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gue. Kali ini gue pengen banget nih nge-review motor temen gue, Honda CBR yang udah dimodifikasi dengan beberapa part aftermarket, tapi bukan yang ori partnya. Nah, kira-kira keenakannya atau kenyamanannya motor Honda CBR yang udah dimodif seperti ini, seperti apa sih enaknya, dan gue pengen jelasin satu-satu nih di bagian part-partnya, di spot-spot dari motor ini. Jadi ikutin terus video gue. Check this out, yuk. Gue mau kasih lihat dari bagian sini dulu nih. Ini hand gripnya pakai domino. Habis itu gas spontannya domino, saklarnya juga domino, dan sebelah sananya juga domino ya. Ini harganya versi sahabat gue sekitar 250 sampai 300 ribuan lah, sama ngasih tips yang masanginnya. Terus gue pengen kasih lihat lagi ke bagian handle rem. Handle rem ini pakai Brembo yang bukan yang asli ya pastinya, karena gue sampein tadi yang bukan yang part aslinya. Ini juga tabung minyak remnya juga satu paket, dan handle koplingnya juga. Di sini gue pengen jelasin yang sebelah kirinya juga sama pakai domino, terus handle koplingnya juga sama sepaket pakai Brembo. Harganya kalau yang untuk handle kopling sama master remnya, handle remnya itu sekitar 300 ribuan di online shop versi temen gue. Kalau misalkan yang asli mungkin agak lebih mahal ya. Terus kalau untuk bagian sini, ini masih bawaan Hondanya nih. Udah sih, bagian itu yang diganti, dimodif cuman itu doang. Abis itu stang. Nah, ini gue kasih lihat lagi secara detail nih. Stangnya pakai Bipro udah. Abis itu udah nggak ada yang diganti lagi. Sama kabel rem pakai Morin. Udah sih, begitu aja. Oke, sambil dilihat gambar-gambarnya secara detail. Oke sahabat, ini gue pengen kasih lihat dari bagian depan. Mukanya sih keren sih CBR nih kayak gini. Yang pertama diganti visornya. Habis itu lampunya sebelah kanan ditutup pakai stiker atau spotlight. Terus dikasih alis pakai LED lampunya, dan lampu sennya udah diganti yang nempel gini, nggak yang sebelumnya caplang kayak panjang gitulah. Gue nggak terlalu suka ngelihatnya, tapi overall untuk penampilan si CBR kayak gini. Nah, sekarang gue udah sampai bagian sini nih, spot di bagian knalpot, pengen gue kasih lihat. Ini pakai RCB, tapi di sini logonya kayak R9 gitu. Gue nggak ngerti deh ini knalpot merek apaan. Yang pasti aftermarket knalpot racing, silencernya, tapi headernya dia bikin sendiri, aftermarket juga di RRK daerah Simpruk. Lalu peleknya dicat warna gold. Di sini kalau misalkan di total peleknya harganya sekitar 360 atau 370-an, hampir 400 lah. Gue sebutin apa enggak ya? Nggak usah lah. Terus ini knalpotnya sekitar 200 sampai 300 ribuan lah, atau sampai 400 ribuan. Jadi itu yang udah dimodif bagian sininya, dan udah open filter, cuman nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ke spot lainnya sahabat ya. Oke, kalau pelek bagian depan juga sama. Oh iya, pelek depan belakang dan bannya nih masih standar ya ukurannya. Yang depan 100/80 ring 17. Habis itu kalau yang belakang 130/70. Jadi masih standar ukurannya. Cuma dimodif di bagian ini aja nih, kabelnya. Ini pakai Morin sama bautnya. Ya udah kayak gitu aja sih, simple, cuman kelihatan oke lah. Disk depan sama belakang masih sama, produknya pakai Nissin juga clippernya. Cuma jadi keren lah dicat warna gold kayak gitu. Nah, sekarang gue udah di bagian belakang nih. Kelihatan sih seksi banget sih, bokongnya gue suka banget nih kalau CBR dibikin kayak gini. Jadi dia lepas spakbor, terus dipasang undertail.
Cuma tanggung aja sih plat nomornya kenapa masih dipasang ya. Harusnya plat nomor sih nggak usah dipasang sih, ribet juga, nggak kelihatan. Nggak fungsional, tapi so far oke lah buat aman-amanin dari si ijo-ijo. Oke, ini ada lampu variasinya dari undertailnya udah dapet, dan stop lampnya nih kayaknya ditutup Scott LED, jadi kelihatan garang dan keren lah. Gue suka banget nih kalau CBR kayak gini nih, sporty. Oke, kesimpulan di akhir video bakalan gue kasih tahu. Yuk check this out. Oke sahabat, ini gue udah sampai di video terakhir lah, gue di sesi terakhir. Gue pengen naikin, kira-kira enak atau secara view atau secara look enak nggak sih motor yang udah dimodifikasi bagian bawahnya. Kalau kalian lihat bagian fairing bawahnya ini udah dicopot, dilepas, knalpotnya diganti pakai merek RCB ya, RCB, gue nggak tahu, bukan RCB yang itu. Terus ya beberapa part yang emang udah diganti, gue pengen naikin, kira-kira oke apa enggak nih motornya ya, cocok apa enggak sih sama gue. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wis, gile, enak banget sih. Gue suka banget nih. Oh ya, sorry tadi gue mungkin kelewat ya. Ini udah dikasih voltmeter buat ngelihat voltase aki. Oke, kalian bisa lihat sendiri dengan postur gue yang sekitar 169 cm dan berat 65 kg, dudukin motor ini atau nunggangin motor CBR ini, kira-kira posisinya kayak gini, dan kaki sisa jinjit dikit lah, kalau misalkan agak dimiringin baru bisa napak. Overall sih oke, keren motornya, dan gue suka banget motor yang udah dimodif kayak gini, walaupun gue nggak pengen beli tapi gue suka. Oke lah, kasih tahu nih motor ini suara knalpotnya, karena ECU-nya udah diganti pakai Juken yang dual band. Oke, gue pengen nyalain suara motornya dan pengen dengerin ke kalian. Kalau misalkan kalian pengen tahu, penasaran sama suara motor ini, pakai knalpot RCB, terus Juken 5 yang dual band, dan di setting seperti ini suaranya. Ups, belum. Oke. Gue cukupkan saja sampai di sini videonya. Gue pengen cabut dulu, pengen ngerasain nih naik motor ini. Gue pengen jalan sebentar, nanti bakalan gue adu bacot sama motor gue kapan-kapan. Jadi videonya gue sudahi saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye sahabat.